Belanda asal-usul debus Banten. Pada abad ke-16, tepatnya pada masa pemerintahan Maulana Hasanuddin dari Banten tahun 1532 sampai 1570, muncul sebuah kesenian bela diri yang kemudian dikenal dengan nama debus. Debus merupakan kesenian yang unik dan menarik, mempertunjukkan kemampuan manusia yang luar biasa, seperti kebal senjata tajam, kebal air keras, dan lain-lain. Kesenian ini tidak hanya sekedar pertunjukan, tetapi juga memiliki nilai filosofis dan spiritual yang mendalam. Debus merupakan simbol kekuatan, keberanian, dan ketahanan rakyat Banten. Melalui debus, mereka menunjukkan bahwa mereka tidak takut menghadapi tantangan dan bahaya, bahkan sekalipun itu berupa senjata tajam atau air keras. Namun, awal mula debus bukanlah sesuatu yang tiba-tiba muncul begitu saja. Ada cerita yang mengatakan bahwa debus berasal dari daerah Timur Tengah bernama Al-Madad, yang diperkenalkan ke daerah Banten ini sebagai salah satu cara penyebaran Islam pada waktu itu. Melalui debus, para penyebar Islam berusaha menarik minat masyarakat untuk mempelajari dan menerima ajaran Islam. Pada masa lalu, ketika Islam mulai menyebar di Banten, para penyebar agama mencari cara untuk menarik minat masyarakat. Salah satu metode yang mereka gunakan adalah melalui kesenian, dan debus menjadi salah satu kesenian yang dipilih. Debus, dengan atraksi-atraksinya yang menakjubkan, berhasil menarik perhatian masyarakat. Mereka terpesona oleh kekuatan dan keberanian para pendekar debus yang mampu menahan senjata tajam dan air keras tanpa terluka. Namun, lebih dari sekedar pertunjukan, debus juga mengandung pesan spiritual dan filosofis yang mendalam. Para pendekar debus bukan hanya menunjukkan kekuatan fisik, tetapi juga kekuatan iman dan keteguhan hati. Mereka percaya bahwa kekuatan mereka berasal dari Tuhan, dan melalui debus, mereka menunjukkan betapa kuatnya iman mereka. Ini adalah pesan yang sangat kuat bagi masyarakat Banten, dan banyak yang mulai tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang Islam. Selain itu, debus juga menjadi sarana untuk mengajarkan nilai-nilai Islam. Melalui pertunjukan debus, para penyebar Islam mengajarkan tentang keberanian, keteguhan hati, dan kepercayaan kepada Tuhan. Mereka juga mengajarkan tentang pentingnya disiplin, kerja keras, dan pengorbanan, nilai-nilai yang sangat penting dalam ajaran Islam. Pada zaman Sultan Ageng Tirtayasa dari Banten tahun 1651 hingga 1692, debus mengalami transformasi yang signifikan. Debus, yang sebelumnya dikenal sebagai kesenian dan alat penyebaran Islam, mulai digunakan sebagai alat untuk memompa semangat juang rakyat Banten melawan penjajah Belanda. Sultan Ageng Tirtayasa, yang dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan berani, melihat potensi debus sebagai alat untuk membangkitkan semangat perlawanan. Melalui debus, ia ingin menunjukkan kepada rakyatnya bahwa mereka memiliki kekuatan untuk melawan penjajah. Atraksi-atraksi debus, seperti kebal senjata tajam dan air keras, menjadi simbol keberanian dan ketahanan rakyat Banten. Melalui debus, mereka menunjukkan bahwa mereka tidak takut menghadapi bahaya, bahkan sekalipun itu berupa senjata tajam atau air keras dari penjajah. Namun, lebih dari sekedar simbol keberanian, debus juga menjadi simbol perlawanan. Setiap atraksi debus menjadi pertunjukan keberanian dan keteguhan hati rakyat Banten dalam melawan penjajah. Setiap pertunjukan debus menjadi pengingat bagi rakyat Banten tentang pentingnya mempertahankan tanah air mereka. Kata debus dalam bahasa Arab berarti tongkat besi dengan ujung runcing berhulu bundar. Bagi sebagian masyarakat awam, kesenian debus memang terbilang sangat ekstrim. Namun, di balik kesan ekstrim tersebut, terdapat makna yang mendalam yang terkandung dalam kata debus.
Tongkat besi dengan ujung runcing berhulu bundar dalam konteks debus melambangkan kekuatan dan keteguhan. Tongkat besi menunjukkan kekuatan fisik, sementara ujung runcing berhulu bundar melambangkan keteguhan hati dan keberanian. Ini adalah simbol dari para pendekar debus yang memiliki kekuatan fisik dan mental yang luar biasa. Namun, debus bukan hanya tentang kekuatan fisik. Debus juga tentang spiritualitas dan iman. Para pendekar debus percaya bahwa kekuatan mereka berasal dari Tuhan, dan melalui debus, mereka menunjukkan betapa kuatnya iman mereka. Ini adalah pesan yang sangat kuat bagi masyarakat Banten, dan banyak yang mulai tertarik untuk mempelajari lebih lanjut tentang debus dan nilai-nilai yang dianutnya. Debus, kesenian bela diri khas Banten, dikenal dengan berbagai atraksi yang menakjubkan dan menggugah adrenalin. Para pendekar debus menunjukkan kekuatan dan keberanian mereka melalui serangkaian atraksi yang tampaknya mustahil dilakukan oleh manusia biasa. Salah satu atraksi yang paling dikenal adalah ketahanan terhadap senjata tajam. Para pendekar debus mampu menusuk perut mereka dengan tombak atau senjata tajam lainnya tanpa mengalami luka. Ini bukanlah trik atau ilusi, tetapi hasil dari latihan dan disiplin yang ketat, serta kepercayaan yang kuat pada Tuhan. Atraksi lain yang tidak kalah menakjubkan adalah ketahanan terhadap air keras. Para pendekar debus mampu menyiram tubuh mereka dengan air keras hingga pakaian yang mereka kenakan hancur lumat, namun kulit mereka tetap utuh. Ini adalah bukti dari kekuatan fisik dan mental mereka, serta kepercayaan mereka pada perlindungan Tuhan. Selain itu, ada juga atraksi seperti memakan api, menusukkan jarum kawat ke lidah atau kulit pipi tanpa mengeluarkan darah, menggoreng telur di atas kepala, membakar tubuh dengan api, dan lain-lain. Semua atraksi ini menunjukkan kekuatan dan keberanian para pendekar debus, serta kepercayaan mereka pada Tuhan. Namun, debus bukan hanya tentang atraksi. Setiap atraksi memiliki makna dan pesan yang mendalam. Melalui debus, para pendekar menunjukkan bahwa dengan kepercayaan dan keteguhan hati, manusia mampu melakukan hal-hal yang tampaknya mustahil. Ini adalah pesan yang sangat kuat dan inspiratif, dan menjadi salah satu alasan mengapa debus masih terus dilestarikan dan menjadi bagian dari budaya masyarakat Banten hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, debus mengalami perkembangan yang signifikan. Dari sekedar kesenian bela diri, debus berkembang menjadi kombinasi antara seni tari dan suara. Gerakan-gerakan dalam debus menjadi lebih dinamis dan artistik, sementara suara-suara yang dihasilkan para pendekar debus menambah nuansa dramatis dalam setiap pertunjukan. Perkembangan ini tidak terlepas dari kreativitas dan inovasi para pendekar debus. Mereka terus mencari cara untuk membuat debus menjadi lebih menarik dan menantang, sekaligus tetap mempertahankan nilai-nilai spiritual dan filosofis yang menjadi ciri khas debus. Namun, perkembangan debus tidak hanya terjadi di dalam arena pertunjukan. Debus juga mengalami perkembangan di masyarakat. Dari sekedar kesenian lokal, debus kini telah menjadi bagian dari identitas budaya masyarakat Banten. Debus tidak hanya dipertunjukkan dalam acara-acara kebudayaan, tetapi juga dalam upacara-upacara adat. Perkembangan ini menunjukkan betapa pentingnya debus bagi masyarakat Banten. Debus bukan hanya sekedar kesenian, tetapi juga simbol kekuatan, keberanian, dan iman. Melalui debus, masyarakat Banten menunjukkan identitas mereka sebagai masyarakat yang kuat, berani, dan memiliki iman yang kuat. Debus, kesenian bela diri yang berasal dari Banten, telah menjadi bagian integral dari seni budaya yang beragam di masyarakat Banten. Dengan atraksi-atraksi yang menakjubkan dan menggugah adrenalin, debus telah menjadi salah satu bentuk seni hiburan yang langka dan menarik. Namun, debus bukan hanya sekedar hiburan. Debus juga merupakan simbol dari kekuatan, keberanian,
dan iman masyarakat Banten. Di era modern ini, debus telah mengalami banyak perubahan dan perkembangan. Dari sekedar kesenian bela diri, debus kini telah berkembang menjadi salah satu bentuk seni hiburan yang populer di masyarakat Banten. Namun, meski telah mengalami banyak perubahan, debus tetap mempertahankan esensi dan nilai-nilai yang menjadi ciri khasnya. Debus kini tidak hanya dipertunjukkan dalam acara-acara kebudayaan atau upacara adat, tetapi juga dalam berbagai acara lainnya, seperti festival, pameran, dan bahkan acara internasional. Debus telah berhasil menarik perhatian banyak orang, baik dari dalam maupun luar Banten, dan menjadi salah satu ikon budaya Banten. Namun, meski telah menjadi hiburan, debus tetap mempertahankan nilai-nilai spiritual dan filosofis yang menjadi ciri khasnya. Para pendekar debus masih menunjukkan kekuatan dan keberanian mereka melalui berbagai atraksi, dan mereka masih percaya bahwa kekuatan mereka berasal dari Tuhan. Ini adalah pesan yang sangat kuat dan inspiratif, dan menjadi salah satu alasan mengapa debus masih terus dilestarikan. Selain itu, debus juga terus berkontribusi dalam pelestarian dan pengembangan budaya Banten. Melalui debus, nilai-nilai seperti keberanian, keteguhan hati, dan kepercayaan pada Tuhan terus diajarkan kepada generasi muda. Ini adalah kontribusi yang sangat penting dan menjadi salah satu alasan mengapa debus masih terus dilestarikan. Berikut adalah beberapa tokoh legendaris dalam cerita debus Banten. Ki Buyut Djaro adalah salah satu legenda terkenal dalam sejarah debus Banten. Ia dikenal sebagai pendekar debus yang memiliki kekuatan luar biasa dan mampu terbang. Kisah tentang Ki Buyut Djaro telah menjadi inspirasi bagi banyak pendekar debus lainnya. Keberaniannya dan kekuatannya menjadi simbol dari semangat juang dan keteguhan hati masyarakat Banten. Ki Mas Banten adalah tokoh penting lainnya dalam sejarah debus Banten. Ia gugur dalam pertempuran melawan Belanda, namun semangat juangnya tetap hidup dalam hati masyarakat Banten. Kisah tentang Ki Mas Banten menjadi pengingat bagi masyarakat Banten tentang pentingnya mempertahankan tanah air dan kebebasan. Di era modern, tokoh debus yang paling dikenal adalah Tubagus Barce Banten atau Abah Barce. Beliau selalu menjadi penasihat spiritual elit politik dan mampu menyembuhkan banyak penyakit yang tidak dapat disembuhkan oleh dunia medis. Ia juga berjasa memperkenalkan kesenian debus ke luar negeri seperti Australia, Jepang, Amerika Serikat, Jerman, Malaysia, Belanda, dan Spanyol. Kiprahnya dalam melestarikan dan mengembangkan debus telah memberikan kontribusi besar bagi perkembangan debus di masa kini. Demikianlah kisah ini diceritakan, segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik kisah kehidupan.